Di konsep dan video sebelumnya kita sudah membahas abstraksi. Abstraksi adalah upaya untuk mengeliminasi kompleksitas dalam sebuah objek. Dalam hal ini dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Dan salah satu kegunaan abstraksi atau implementasi abstraksi adalah dengan menggunakan inheritance atau yang kita sebut dengan pewarisan. Pewarisan mengabstraksi kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki oleh objek sebelumnya untuk disempurnakan ke objek turunannya. Apa itu inheritance dan apa makna base class dan child class? Yuk kita mulai tutorial kali ini tentang inheritance. Pewarisan adalah konsep yang paling sederhana yang ada di Object Oriented Programming. Pewarisan menjelaskan sesuatu yang paling sederhana, yaitu ada yang kita sebut dengan base class, dalam hal ini adalah sebuah minuman, dan ada yang kita sebut dengan child class, seperti misalnya copy, non-copy, ya, itu adalah child class. Lalu apa tujuan dari inheritance? Tujuan inheritance tidak lain adalah untuk menyempurnakan apa yang dimiliki oleh base class. Jadi kalau base class memiliki contohnya saja beberapa variabel public di sini, ya seperti name, nama dan harga, kemudian memiliki constructor, ya. Dan constructor seperti ini kemudian bisa disempurnakan, ya, kemudian disempurnakan di turunan kelasnya. Jadi kalau kita pikirkan di sini misalnya sebuah minuman, ya, minuman tersebut memiliki nama dan harga, ya. Kemudian minuman tersebut memiliki konstruktor, maka kalau kita bicara kopi memiliki satu variabel lagi yang disebut jenis kopi, yang hanya dimiliki kopi. Dan untuk non-kopi itu ada yang kita sebut jenisnya rasa. Ya. Oke. Tentu saja kita bisa membuat sebuah tambahan di sini, misalnya kita menambahkan public void, display minuman, misalnya saya akan buat seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita save, ya. Dan apa yang terjadi adalah kita membuat sebuah kelas dengan nama minuman dan memiliki sebuah metode dengan display minuman, dan metode-metode ini, ya, yang ada di sini itu akan diturunkan di kelas turunan dari minuman tersebut. Contohnya di kelas kopi. Jadi kalau kita punya sebuah kelas kopi di sini, ya, misalnya kita punya kelas kopi di sini, kemudian kita panggil es kopi susu, misalnya dot, maka rekan-rekan akan bisa melihat display minuman sebagai bagian dari metode dari es kopi susu. Padahal kalau kita ketahui display minuman adalah milik dari minuman. Apa yang terjadi pada saat saya menambahkan satu, ya, satu metode, gitu ya. Misalnya saya mau menambahkan satu metode, gitu ya. Misalnya saya akan menambahkan sebuah metode, apapun itu, kita buat sebuah metode seperti ini. Ya, rekan-rekan melihat saya menambahkan sebuah metode di copy di sini, ya. Kemudian kalau kita kembali ke program.cs, maka kita tahu pasti es kopi susu memiliki sebuah metode yang namanya seperti ini, ya. Tapi bagaimana dengan minuman, ya? Dengan minuman misalnya air es, gitu ya. Air es kalau kita lihat tidak punya sama sekali, ya, metode, karena metode tersebut hanya khusus untuk, ya, khusus es kopi saja, ya, hanya untuk kopi saja dalam hal ini, ya. Sama halnya kalau saya membuat non kopi, kemudian saya tambahkan di sini add topping misalnya, ya, misalnya minuman boba gitu, ya. Maka saya hanya akan memiliki metode ini di minuman non kopi, misalnya sirup, ya. Teman-teman bisa lihat add topping. Ya, rekan-rekan bisa melihat itu. Apa terjadi kalau kita menambahkan sebuah metode
private void is minuman. Misalnya saya membuat private void is minuman. Kemudian saya akan memanggilnya di minuman sirup. Ya, rekan-rekan bisa melihat di sini. Tidak ada is minuman. Tidak ada sama sekali is minuman. Kalau saya ubah dia menjadi public. Saya ubah menjadi public di sini, ya. Kemudian saya save dan saya coba panggil lagi sirup is minuman. Maka akan keluar is minuman. Apa yang mau saya katakan di sini? Konsep inheritance juga mematuhi apa yang kita sebut dengan access modifier. Public ini adalah access modifier. Private adalah access modifier. Umumnya yang kita gunakan hanya ada 3 untuk inheritance ini. Public, private, dan protected. Ya. Protected itu artinya metode tersebut hanya bisa dipanggil oleh kelas turunannya. Hanya bisa dipanggil oleh kelas turunannya. Ya. Kita ambil contoh misalnya kita buat sebuah kelas protected di sini. Protected, ya, oke. Void rasa minuman misalnya. Oke. Ya, kita buat seperti ini. Oke, saya sudah memiliki protected void. Sekarang kita cek apakah saya bisa memanggilnya di sirup. Sirup rasa minuman. Maka rekan-rekan bisa melihat ini tidak bisa dipanggil sama sekali. Ini tidak bisa dipanggil, ya. Hanya metode-metode public yang bisa dipanggil dan tampil di sini. Lalu protected tersebut bisa dipanggil di mana, ya. Contohnya rasa minuman ini, kita bisa saja memanggil, misalnya, kita bisa saja memanggil, ya rekan-rekan bisa melihat tuh, base rasa minuman. Nah ya, kita bisa memanggil metode tersebut hanya ada di dalam kelas turunan dari minuman. Jadi kelas yang non minuman itu tidak bisa memanggil metode ini. Sebagai contoh program ini, program ini adalah kelas program di luar minuman sehingga dia tidak bisa memanggil rasa minuman tersebut, ya, kecuali rasa yang tertinggal. Oke. Jadi salah satu perilaku default dari inheritance adalah semua kemampuan yang dimiliki oleh base class itu diturunkan ke derived class. Jadi contohnya kalau saya punya metode rasa minuman, maka rasa minuman itu akan diturunkan ke child class-nya. Bagaimana kalau saya ingin membuat dia sedikit berbeda, artinya metodenya sama tetapi implementasinya berbeda? Maka kita bisa melakukannya dengan membuat sebuah metode yang sama, ya, namanya. Kemudian kita beri nama new public void rasa minuman. Artinya metodenya ini akan ditumpuk, ya, akan ditumpuk. Sehingga pada saat kita memanggil dia di kelas kopi, ya, misalnya kita akan panggil es kopi susu, kemudian kita panggil rasa minuman, ya, seperti ini. Oke, kita panggil rasa minuman, maka yang akan dipanggil adalah rasa minuman kopi, ya. Kita akan coba run untuk mengetahuinya. Ya, rekan-rekan bisa melihat dinominasi rasa pahit. Yang tidak lain dinominasi rasa pahit adalah di sini sebuah metode public void rasa minuman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita hendak memanggil metode, ya, miliknya minuman, ya, tetapi melalui kelas kopi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat sebuah objek baru. Dalam hal ini adalah sebuah objek dengan nama A yang merupakan instance dari kelas minuman. Dan kita langsung mengassign es kopi susu di sini. Sehingga pada saat kita panggil a.rasa minuman, maka akan tampil rasa minuman. Ya. Konsep seperti ini akan kita pelajari lebih lanjut di konsep polimorfisme atau banyak bentuk. Ya. Demikian sesi kali ini tentang inheritance atau pewarisan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.